Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Setiawan. Saya mahasiswa UNAS Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal UTS untuk mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi, yang dimana di sini terdapat 5 soal. Kita masuk ke soal yang pertama tentang jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Yang pertama itu ada karakteristik si sistem informasi. Itu untuk tujuannya sendiri. Kalau karakteristik sistem informasi itu untuk mencapai tujuan organisasi atau bisnis. Untuk pengolahan datanya, dia itu mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan menyajikan data. Untuk komponennya dia itu ada perangkat keras, ada perangkat lunak, basis data, jaringan, dan pengguna. Untuk integrasinya itu terhubung dengan sistem dan proses organisasi lainnya. Kita masuk ke yang klasifikasi sistem informasi. Untuk klasifikasi sistem informasi sendiri ini adalah untuk fungsionalitasnya itu berdasarkan fungsinya, seperti sistem informasi manajemen, keuangan, pemasaran, atau sumber daya manusia. Untuk tingkatan organisasi berdasarkan tingkatan penggunaannya dalam organisasi, seperti operasional atau manajerial. Untuk lingkup waktu, dia berdasarkan rentang waktu yang didukung, seperti transaksional atau keputusan. Orientasi tujuannya berdasarkan tujuan utama yang dilayani, seperti operasional, taktis, dan strategis. Masuk soal nomor 2 itu siapa saja yang termasuk tim pengembang dan apa saja tugasnya. Tim pengembang ini umumnya terdiri dari beberapa anggota-anggota. Di antaranya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada analisis sistem. Nah, analisis sistem ini itu bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi. Mereka berinteraksi dengan pengguna dan memangku kepentingan untuk memahami masalah yang ada, mengumpulkan persyaratan, dan merancang solusi yang sesuai. Selanjutnya ada perancang sistem. Nah, untuk perancang sistem ini bertugas merancang dan mengembangkan struktur sistem informasi. Mereka itu mengkonversi persyaratan yang telah dianalisis menjadi spesifik teknis, mengidentifikasi arsitektur sistem, memilih teknologi yang tepat, dan merancang antar muka pengguna. Masuk yang nomor 3 itu ada pengembang perangkat lunak. Nah, pengembang perangkat lunak ini adalah anggota tim yang bertanggung jawab untuk membangun sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi yang relevan. Berikutnya ada database administrator atau DBA. DBA ini bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan memelihara basis data yang digunakan dalam sistem informasi. Selanjutnya ada spesialis keamanan informasi. Nah, untuk spesialis keamanan informasi ini tugasnya itu melindungi sistem informasi dari ancaman keamanan seperti serangan cyber, malware, atau kebocoran data. Yang terakhir itu ada pengguna akhir. Untuk pengguna akhir ini adalah anggota tim yang mewakili pengguna atau pemangku kepentingan. Mereka ini memberi masukan, menguji sistem, dan memberikan umpan balik terkait pengguna dan kinerja sistem informasi. Tugas tim pengembangan sistem informasi itu mencakup menganalisa kebutuhan, merancang struktur, mengembangkan perangkat lunak dan kode, membangun dan mengelola, memastikan keamanan sistem informasi, menguji sistem dan memperbaiki kesalahan, melakukan pelatihan dan dukungan pengguna, memelihara dan memperbarui sistem informasi. Masuk ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan tahapan-tahapan dalam SDLC dan juga berikan juga untuk contoh kasusnya. SDLC sendiri itu kepanjangan dari Software Development Life Cycle, yaitu serangkaian tahapan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Berikut ini tahapan-tahapan umum dalam SDLC. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Analisis ini itu melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan. Analisis sistem berinteraksi dengan pengguna untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan merumuskan persyaratan sistem yang jelas. Nomor 2 itu ada perancangan sistem. Nah, pada tahap ini itu spesifikasi teknis sistem informasi dirancang. Perancangan sistem membuat rencana arsitektur sistem, merancang antar muka pengguna, dan menentukan bagaimana komponen perangkat lunak akan saling berinteraksi. Yang ketiga ada pengembangan perangkat lunak. Tahap ini melibatkan pengembangan perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya ada pengujian. Nah, untuk pengujian ini melibatkan verifikasi dan validasi sistem informasi. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan benar sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada implementasi. Nah, untuk implementasi ini melibatkan pengenalan sistem informasi ke dalam lingkungan operasional. Sistem diinstal, dikonfigurasi, dan
disiapkan untuk digunakan oleh pengguna. Nomor 6 atau yang terakhir itu ada pemeliharaan ya. Nah, setelah sistem beroperasi, tahap pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau bug, melakukan perbaikan dan peningkatan, serta memberikan dukungan teknis kepada pengguna. Nah, untuk contoh kasus SDLC ini dapat berdasarkan pengembangan sistem informasi manajemen karyawan di suatu perusahaan. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Sebuah perusahaan itu ingin mengembangkan sistem informasi manajemen karyawan yang dapat mengelola data karyawan, penggajian, absensi. Analisis sistem berinteraksi dengan departemen SDM dan manajemen perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang spesifik seperti kemampuan untuk mengelola data pribadi karyawan. Selanjutnya itu perancangan sistem. Nah, perancangan sistem ini merancang struktur sistem informasi manajemen karyawan. Mereka membuat rencana arsitektur sistem, merancang antarmuka pengguna yang intuitif, serta menentukan bagaimana modul penggajian akan berinteraksi dengan modul manajemen absensi. Nah, selanjutnya pengembangan perangkat lunak. Nah, tim pengembang perangkat lunak mengembangkan sistem informasi sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang sebelumnya. Mereka menulis kode atau scripting, melakukan pengujian yang unik, serta mengintegrasi modul penggajian dan manajemen absensi. Tahap selanjutnya pengujian. Dalam pengujian ini dilakukan untuk memverifikasi dan memvalidasi sistem informasi. Tim pengujian melakukan pengujian fungsional sistem seperti menginput data, menghitung gaji, dan menghasilkan laporan. Selanjutnya ada implementasi. Nah, untuk implementasi, setelah melakukan tahap pengujian, sistem informasi siap untuk diimplementasikan. Sistem diinstal di server perusahaan, dikonfigurasikan sesuai dengan kebutuhan dan integritas infrastruktur IT yang ada. Contohnya adalah saat sistem informasi manajemen karyawan diimplementasikan secara menyeluruh di perusahaan, diperkenalkan kepada pengguna dan disiapkan untuk digunakan. Yang terakhir pemeliharaan. Setelah sistem ini beroperasi, tim pemeliharaan bertanggung jawab untuk memperbaiki bug, melakukan perbaikan dan peningkatan, serta memberikan dukungan teknis kepada pengguna. Contoh kasusnya adalah memperbarui sistem informasi manajemen karyawan untuk mengakomodasi perubahan kebijakan perusahaan, berbagai masalah yang muncul, dan memberikan pelatihan tentang penggunaan sistem. Masuk ke soal nomor 4, itu perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Untuk faktor kelayakan sendiri itu melibatkan pertimbangan praktis untuk menilai keberhasilan teknis, keuangan, dan operasional suatu proyek pengembangan sistem informasi. Ini mencakup kelayanan teknis, ekonomi, dan operasional untuk menentukan apakah proyek itu layak untuk dilakukan. Sedangkan faktor strategis melibatkan pertimbangan jangka panjang yang terkait dengan arah dan tujuan strategis organisasi. Ini mencakup kesesuaian strategis, dampak strategis, dan prioritas strategis proyek pengembangan sistem informasi terhadap tujuan dan rencana bisnis. Masuk soal yang terakhir atau nomor 5, jelaskan tentang tahapan analisis sistem. Nah, tahapan analisis sistem ini adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk memahami masalah yang ada dalam suatu sistem, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, serta merumuskan solusi yang tepat. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam analisis sistem. Yang pertama ada pengumpulan informasi. Tahap ini itu melibatkan pengumpulan informasi yang diperlukan tentang sistem yang ada. Informasi ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan pengguna, observasi langsung, studi dokumen, dan pemetaan proses bisnis yang sedang berjalan. Yang kedua ada analisis persyaratan. Pada tahap ini, analisis sistem menganalisis informasi yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Mereka mengidentifikasi persyaratan fungsional dan persyaratan non fungsional, seperti contohnya kualitas, performa, dan keamanan yang harus dipenuhi oleh sistem baru. Yang ketiga ada perancangan sistem. Nah, di tahap ini itu melibatkan merancang solusi sistem yang dirancang, verifikasi memastikan bahwa solusi yang diusulkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sementara validasi melibatkan konfirmasi dengan pengguna dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa solusi tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, spesifikasi sistem. Pada tahap ini, analisis sistem menyusun dokumen spesifikasi sistem yang berisi detail tentang persyaratan, desain, dan rekomendasi solusi. Dokumen ini digunakan sebagai panduan dalam pengembangan sistem baru. Yang terakhir itu ada evaluasi kelayakan. Nah, di tahap ini itu melibatkan evaluasi kelayakan proyek, termasuk kelayakan teknis, ekonomi, dan operasional. Analisis sistem mengevaluasi apakah solusi yang diusulkan layak untuk diimplementasi,
berdasarkan faktor-faktor tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.